Oke, kembali lagi di channel Sumber Sukses. Kali ini masuk Scoopy terbaru ya. Untuk lamsamnya bisa teman-teman dengar. Ya, kalau digas dia sedikit agak berbet ya. Nah, digas sedikit motor langsung mati ya. Untuk tekanan pulpa bagaimana Bang Yudi? Normal di angka 40. Nah, ini 3840 lah normal. 3840 ya. Di sana juga di scanner sama ya? Ya, Normal ya. normal. Ini kita lagi sudah kita servis. Kerusakan ini. Ini sudah kita servis TB, kemudian sudah kita servis bagian CVT ya. Untuk data kerusakan tidak ada ya. Ini yang membuat mekanik oleh yang ini. Hah? Yang membuat mekanik jadi bingung seperti ini teman-teman. Motor keluhannya seperti ini ya. Coba digas lagi. Gelap. Power supply-nya agak berat. Kadang-kadang berarti nih. Hah? Oke, apa saja yang akan kita servis dan apa yang akan diganti. Tonton terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sumber Sukses. Oke, kita gunakan alat MST 500 untuk mengecek data kerusakan dan melihat komponen-komponen yang ada di dalam part motor tersebut ya, seperti injektor, busi, TP ya, ICT ya. Nah, merebet dia lagi ya. Nah, yang ini ya. Mode setting. Nah, ini berubah nih. Oh, karena digas. Mode setting altitude. Kurangan T-nya berarti. Altitude. Kalau digas berubah ya? Ini tidak bisa di-set kayaknya. Tidak bisa di-set, ini bisa diubah ke setting altitude. Jadi yang punya keluhan sama seperti Honda Scoopy ini teman-teman, langsung aja datang ke bengkel Sumber Sukses. Kita akan servis apa yang ada atau kendala di motor itu. Kita akan info nanti data kerusakannya ya. Sementara ini kita lagi proses pengecekan menggunakan alat MST 500 dari
Zeus ya, Zeus Auto Scanner. Bukan, dia selot. Bukan kakek ya, kakek Zeus. Dia beda update data. Kita cek dulu semeton. So sensor TP-nya bisa semeton lihat ya, voltase dari sensor TP itu tidak stabil saat motor lamsam ya. Kita cek. Oke semeton, nah ini sudah kembali normal ya. Tadi sudah kita infus menggunakan cairan injektor cleaner. Di gas pun merebet motornya ya, tidak bisa normal. Nah setelah itu kita ganti injektornya teman-teman ya. Injektornya ini kita menggunakan kode KZR ya. Itu motor langsung normal teman-teman ya. Dan lamsamnya pun tidak berebet ya. Aman-aman saja ya. Coba digas lagi mari aja, pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan kan. Aman mari ya, enggak berebet. Aman semeton ya. Jadi itu penyakitnya ya di bagian injektor. Kalau ada keluhan Scoopy gini, monggo bersukses solusinya. Oke, siap, mantap. Nah, kenapa kita ganti injektornya, teman-teman? Kita lihat dari motor ya. Itu motor tidak pernah diservis. Kita sudah tanya sama yang punya. Sekalinya servis itu karena ada masalah di bagian motor tersebut ya. Karena ada keluhan motor itu merebet, jadi motor itu diservis, yang membuat part yang kita ganti itu cepat atau yang membuat part itu cepat rusak. Pertama, jarangnya servis di bagian komponen motor seperti throttle body atau servis injeksi. Untuk CVT-nya kita tahan dulu, kata yang punya juga, karena masalah biaya. Nah, untuk injektor yang rusak diakibatkan oleh ini teman-teman. Simple banget ya. Ya. Ini sebenarnya kotor sekali teman-teman ya. Awalnya itu kotor sekali. Banyak debu-debu yang menempel di saringan. Jadi debu yang harusnya tersaring oleh saringan ini teman-teman, saking lamanya tidak dikontrol atau dicek, debu jadinya masuk ke bagian TB ya. Bagian TB yang membuat TB-nya kotor sekali. Nah, itu yang membuat juga boros bahan bakar, kemudian performa mesin berkurang. Nah, itu. Kalau untuk injektor, kenapa bisa kita ganti? Nah, ini juga ya, masih kita pertanyakan sama pihak Honda-nya juga ya, kenapa sih injektor dari motor-motor sekarang ini cepat rusak, beda dengan motor-motor yang sudah lama, motor yang tahun 2020 ke bawah itu injektornya tidak pernah masalah ya. Kita juga bingung teman-teman ya. Untungnya kita mempunyai part asli dari Honda Genuine Part, jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki Honda Scoopy yang bermasalah di bagian TB-nya teman-teman, yang mengakibatkan saat digas
motor tiba-tiba mati seperti kehabisan bensin teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari Bengkel Sumber Sukses. Semoga video ini bermanfaat untuk semeton-semeton yang ada di Lombok dan di luar Pulau Lombok. Salam kenal Bengkel Sumber Sukses. Terima kasih. Dipasang-pasang ban meja, cover body, dan yang lain-lain, dan sekedar kita langsung info sama yang punya motor agar motor cepat diambil. Oke. Terima kasih. Salam Bengkel Lombok. Nah, untuk satu lagi ya, bisa kita lihat juga di bagian trap olinya, semeton. Ya, bisa dilihat. Ada yang berbeda atau sama saja dengan motor-motor semeton? Tolong komen di kolom komentar ya. Nah, untuk di panel speedo itu semua tipe Honda sudah menggunakan panel speedo yang digital. Ya, untuk keterangan kilometer sudah tersedia untuk penggantian oli ya. Nah, ini bisa semeton lihat ya, oil change sudah muncul. Nah, jadi ini harusnya diganti olinya semeton ya. Ini peringatan dari Honda ya, untuk penggantian oli. Jangan sampai oil change ini muncul ya. Karena kalau oil change muncul berarti itu semeton telat ganti oli semeton. Nah, kalau telat ganti oli bagaimana? Pasti bakalan berubah dari performa mesin dan yang lain, komponen dari dalam mesin itu nanti cepat rusak semeton. Kasihan motornya. Nah, nanti kita pencet lagi sekali, dia akan berpindah dari total ke trip ya. Nah, ini semeton. Kalau sudah ganti oli, pasti kita akan berikan 0 di sini ya. Untuk trip kilometer oilnya ya. Jadi lebih gampang kita mengecek atau mengingat ya jarak tempuh yang sudah kita lalui atau yang sudah kita tempuh di motor ini teman-teman. Performa oli itu yang bagusnya di 1005 teman-teman ya. Itu sudah termasuk bagus untuk penggantian oli di kilometer 1005 teman-teman. Kenapa 1005? Coba semeton pikir, kalau semeton saat memanaskan mesin ya di pagi hari, itu posisi pasti standar 2 ya. Mesin hidup namun kilometer tidak berjalan ya. Ya, kilometer tidak berjalan. Yang masih menggunakan kabel speedo ya, banyak nak berjalan. Kalau ini sudah menggunakan sensor sensor speed ya, dia mengikuti irama roda belakang ya, dia pasti berjalan ya. Nah, jadi dikatakan motor pada kemana-mana kok cepat sekali, kilometer 2000. Nah, ini contohnya nih, udah kilometer berapa ini? 7081. Berarti 7081 km yang sudah ditempuh dari motor ini ya. Ya, semoga aja olinya masih awet ya. Menggunakan oli MPX 2 biar mesin yang ada di motor semeton itu tidak bermasalah ya.
harus rajin-rajin ganti oli, karena oli itu sangat-sangat penting teman-teman. Banyak fungsinya untuk kendaraan teman-teman. Oke, ini kita telepon yang punya motor dulu, apakah mau sekalian diganti oli apa enggak ya. Nanti kita buatkan video untuk mereset oil change yang ada di motor Scoopy. Oke, terima kasih.